Salam kebangkitan anak muda. Hari ini saya akan memberikan tips and tricks tentang membuat dan merencanakan cash flow. Nah, saudara, kebanyakan orang mencatat semua pengeluaran, tetapi lupa membuat budget atau anggaran, sehingga cash flow-nya menjadi liar. Yang realnya secara realisasi pengeluaran dicatat semua, tetapi tidak ada budget. Itu sebabnya kenapa banyak orang merasa sudah mencatat semua pengeluarannya, pendapatannya, tetapi kok cash flow-nya tetap susah dilacak. Nah, saat ini saya mau berikan tips and tricks supaya cash flow saudara tidak liar. Nah, yang pertama, saudara catat semua pendapatan dan pengeluaran yang real, ya, yang real setiap hari. Ya, setiap hari dicatat selama sebulan penuh. Catat dari tanggal 1, catat pendapatan apa, pengeluaran apa, berapa, semuanya catat. Ya, termasuk yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil itu terkadang kalau kita nggak catat, pas 1 bulan itu sudah menjadi besar. Jadi kita catat dulu aja semuanya, ikutin aja semua yang real, semua pengeluaran sedetil mungkin kita catat. Lalu yang kedua, setelah dicatat, direkap. Masing-masing dimasukkan ke posnya masing-masing. Kalau tanggal 1 ada makan, tanggal 2 ada makan. Nah, direkap semua, dijumlahkan. Jadi totalnya berapa? Untuk makan berapa, untuk transport berapa, untuk bensin berapa, untuk listrik, untuk pulsa HP, semuanya berapa. Direkap, nanti kita bisa melihat masing-masingnya jadi berapa. Lalu yang ketiga, perhatikan pendapatan, karena nanti dari situ sudah kelihatan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dikurangi pengeluaran, itu hasilnya harus surplus, harus plus, atau 0, yang paling maksimalnya 0, ya. Tapi harus surplus. Kalau surplus, kita bisa lanjutkan langkah berikutnya. Tetapi kalau minus, artinya ada yang belum tercatat, atau yang kedua, catatannya ada yang salah. Karena secara logika, pendapatan yang kita miliki lalu dikurangi pengeluaran, nggak mungkin minus karena ini uang yang real, uang secara nyata. Kalau misalnya hasilnya minus, mungkin kita ada pinjaman. Mungkin kita ada pinjaman atau mungkin kita ada tabungan, ya, yang kita ambil. Jadi itu semua dicatat. Lalu kemudian kalau semua sudah oke, buat budget. Ya, dari rekapitulasi yang sudah dibuat itu, buat budgetnya. Kita mau berapa gitu, ya. Bulan ini kita mau berapa, ya. Untuk makan berapa, untuk pulsa HP berapa. Jadi semua jelas budgetnya. Lalu kemudian setelah kita tulis, hasilnya apa? Hasil dari identifikasi budget itu apa? Kalau surplus, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau minus, kita harus lakukan penyesuaian. Lakukan penyesuaian, mungkin pengeluarannya kebesaran, pendapatannya kedikitan. Jadi pengeluarannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melebihi pendapatan. Kemudian setelah kita membuat budget, lakukan realisasi dari budget yang sudah dibuat. Catat kembali semua transaksi real sama seperti langkah awal, catat tanggal 1, tanggal 2, semua dicatat. Nanti kita lihat hasil yang realisasinya bagaimana. Disesuaikan tapi dengan budget. Kalau budget sebulannya 1 juta, ya selama sebulan itu harus 1 juta. Ya, lalu kemudian setelah sebulan rekap kembali cash flow yang real, ya, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, terus kemudian bandingkan dengan budget, ada selisih berapa, ya. Kalau selisihnya banyak, artinya harus dilakukan penyesuaian lagi. Lalu ditotal lagi dari pendapatan dikurangi pengeluaran, hasilnya itu surplus atau tidak. Kalau surplus, ya kita lanjut.
Tapi kalau minus, kita harus lakukan adjustment lagi, harus lakukan penyesuaian lagi supaya tabungan kita itu ada, supaya kita surplus terus. Lalu kemudian kita buat budget untuk 3 bulan ke depan. Tujuannya supaya kita mengetahui selama 3 bulan ke depan keadaan keuangan kita seperti apa, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk keuangan kita dan kita bisa melakukan segala sesuatu kegiatan kita yang perlu dengan berdasarkan cash flow yang sudah kita buat. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander, masih di dalam seri terbaru kita, seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria, dan pada hari ini kita akan membahas secara spesifik bagaimana caranya untuk membuat dan merencanakan cash flow kita. Kita langsung saja simak talk show ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi masih di dalam seri terbaru kita, Ya. seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Ya. Dan secara spesifik kita akan membahas tentang membuat dan merencanakan cash flow pada hari ini. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, dalam merencanakan cash flow, kan terkadang ada orang-orang yang pendapatannya itu masih tergolong minim. Contohnya pelajar, mahasiswa. Nah, mereka ini pasti akan kesulitan dalam menyusun cash flow-nya karena pendapatannya terlalu minim. Mau dibagi ke dalam pos-posnya udah pendapatannya minim, posnya tambah minim lagi, kecil sekali gitu. Nah, Bang Mul ada solusi atau alternatif gak? Gimana tuh kalau untuk kasus yang seperti ini? Iya. Jadi kan untuk pelajar dan mahasiswa selalu ada perlakuan khusus. Ya. Naik bis aja ada perlakuan khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi untuk membuat dan merencanakan cash flow bagi saudara-saudara yang pelajar dan mahasiswa itu nggak perlu buat sampai detail-detail banget. Karena begini, bagi pelajar dan mahasiswa untuk membeli sesuatu yang baru, biasanya masih ada campur tangan orang tua. Iya. Ya, itu sebabnya pendapatan yang diterima ini kan bukan berupa gaji, tapi berupa uang saku. Iya. Ya, karena ini uang saku, artinya boleh dihabiskan. Nah, tergantung uang sakunya diberikannya untuk berapa lama. Karena kadang ada yang diberikan setiap hari, ada yang diberikan mingguan, ada yang diberikan bulanan. Nah, kalau diberikan, anggap bulanan deh. Ya, sekarang banyak yang memberi uang saku itu bulanan. Ya, kalau diberikan bulanan, contoh diberikan bulanannya 2 juta. Saya tidak tahu ini kebanyakan atau kekurangan, tergantung masing-masing orang tua. Ya, kalau diberikan 2 juta, nah ini nggak usah pusing, nggak usah harus, aduh 2 juta ini mau bagi gimana ya? Ini buat makan berapa, buat transport berapa? Nggak usah seperti itu. Yang penting begini aja, 2 juta realisasinya dicatat. Dicatat, tulis semua, supaya tahu ini pengeluaran apa aja. Kita mau tahu ini pengeluaran apa aja. Nah, dari realisasi, nah ini mungkin kita akan buat budget yang benar-benar sederhana. Dari realisasi itu kita lihat, setelah akhir bulan, masih ada sisa berapa. Lihat aja uangnya ada sisa berapa. Kalau masih ada sisa, artinya ini boleh dilanjutkan. Realisasi ini sama dengan budget, jadi sudah menjadi budget. Bisa seperti itu. Tapi kalau setelah dihitung nggak taunya kurang, artinya ada permintaan kepada orang tua, ada request kepada orang tua. Nah, kita tidak mau membebani orang tua. Jadi kalau orang tua sudah memberikan kepada kita, harusnya itu cukup. Nah, kita lihat lagi dari semua, kan kita tulis tanggal 1 berapa,
makan berapa, terus jalan kemana berapa. Nah, kita lihat dari situ, kita rekap. Rekap artinya kita kumpulin satu-satu, ya. Kita kumpulin satu-satu yang sama dijadiin satu. Yang namanya makan dijadiin satu, dari tiap tanggal dijadiin satu, lalu ditotalin berapa. Terus untuk misalnya kalau yang punya motor ada uang bensin kan, bensin berapa. Nah, nanti setelah ditotalin kita lihat kalau ini defisit ya. Kita lihat pertama, yang paling pertama kita lihat, yang paling gampang adalah soal makan. Apakah dengan makanan yang kita makan selama sebulan itu di dalam realisasinya, apakah masih bisa dikurangi? Karena terkadang masalah kita makan plus minum. Nah, bukankah lebih baik minuman kita bawa? Kalau kita bawa minuman, lumayan. Kalau sehari berkurangnya 5.000, 30 hari berarti 150.000. Kalau dari 2 juta, 150.000 itu sudah lumayan. Ya, jadi kita lihat makan kita ada nggak yang bisa dikurangi. Kalau bisa dikurangi, dikurangi. Prinsipnya kita tidak mau membebani orang tua. Kalau orang tua sudah memberikan kita uang saku berapapun juga, anggap itu cukup untuk kita. Cukup. Harusnya berlebih. Gitu. Karena Tuhan maunya kita lebih. Ya. Kalau Tuhan maunya kita lebih, biar kita juga punya keinginan yang sama. Kita maunya lebih juga gitu. Nah, kalau lebih bisa disimpan. Jangan simpan di bank. Nggak bisa juga nanti kalau cuma 50.000 simpan di bank. Nggak bisa. Ya kumpulin aja. Nah, setiap kali ada surplus, ada lebih, dikumpulin aja, taruh di satu amplop kayak gitu, taruh di mana yang pokoknya kita tahu itu uang lebih kita, gitu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengambilnya untuk keperluan yang mendesak, yang mendadak, kita bisa ambil dari situ. Jadi dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, nggak usah pusing-pusing, karena nanti setelah lulus dari kuliah, misalnya sudah bekerja atau punya usaha sendiri, cash flow-nya akan berubah total. Ya, jadi seperti itu aja untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya nih, Bang Mul. Di manakah letak tabungan dalam membuat cash flow? Apakah harus disisihkan terlebih dahulu, artinya masuk budgeting nih, Bang Mul? Atau ketika nanti pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, terus ada sisanya, nah itu adalah tabungan. Apakah seperti itu, Bang Mul? Awalnya, idealnya memang pendapatan ada, pengeluaran ada, sisanya itu tabungan. Tetapi nih, kebanyakan orang kalau pendapatannya besar, ya, atau kita ambil tengah-tengah deh, pendapatannya 20 juta, pengeluarannya misalnya 20 juta kurang dikit lah, jadi 19 juta lah anggap, masih ada sisa 1 juta kan. Nah, masalahnya ketika pendapatannya berubah jadi 30 juta, pengeluarannya ini bukan 29 juta, 30 juta lebih. Jadi tidak ada tabungan, malah ada pinjaman. Nah, kalau seperti ini kan kita harus adakan penyesuaian, ada adjustment. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikannya? Kita harus paksa diri kita, ingat di dalam keuangan, ya, kita selalu ingat ada 2 jenis. Menurut firman Tuhan ada 2 jenis, yaitu pertama benih, yang kedua roti. Jadi artinya harus ada yang disimpan. Nah, kalau pakai cara yang pertama, pendapatan dikurangi pengeluaran, hasilnya minus terus, artinya kita harus begitu ada pendapatan, kita ambil dulu untuk tabungan. Baru selebihnya untuk pengeluaran. Nah, pengeluaran yang sudah ada, misalnya, mungkin untuk pertama-tama kita buat budgetnya, tabungan itu jangan besar-besar dulu, takutnya kaget. Pengeluarannya dari
lebih besar dari pendapatan, tiba-tiba ini harus dikecilkan banget. Ambil misalnya 5% aja. 5%, yang penting ada tabungan kan? Begitu ada tabungan, artinya 95% ini baru untuk pengeluaran. Ya. Nah, untuk pengeluaran ini tidak boleh lebih dari 95%. Harus didisiplin. Kita harus bisa mendisiplin diri kita sendiri sehingga 95% ini maksimalnya. Kalau kurang lebih bagus karena akan menambah tabungan. Ya. Lalu bulan berikutnya kita lihat lagi karena 5% tabungan itu terlalu kecil. Kita lihat lagi ini pengeluaran yang mana yang bisa dikurangi. Karena masalahnya kita kan kalau ada sesuatu yang ada perlu gitu dan perlu biaya, tapi dananya nggak ada, itu kan yang repot. Jadi kita naikkan lagi tabungannya 10%. Jadi dengan 90% kita atur pengeluaran kita. Bisa nggak? Kalau bisa, bulan depan kita naikin lagi tabungannya. 15%. Terus begitu. Sampai akhirnya udah mentoknya berapa, ya udah. Artinya di situ kita bisa. Ya. Jadi memang di dalam merencanakan cash flow ini mau nggak mau kita harus paksa gitu ya, perketat. Gitu harus. Karena kembali lagi, kalau tidak dipaksa, itu namanya gaya hidup. Tapi kalau kita paksa, ini untuk taraf hidup kita. Taraf hidup kita itu lebih panjang. Umurnya tuh lebih panjang untuk taraf hidup. Tapi gaya hidup itu nggak pernah panjang umurnya. Ya, contohnya kalau kita beli sesuatu yang bermerek lah, yang lebih mahal. Kita baru pakai sebentar. Contohnya handphone. Kalau kita beli handphone, keluaran baru. Tidak lama kemudian akan keluar lagi yang baru. Jadi yang kita pakai yang tadinya terbaru, udah nggak terbaru lagi. Ya, jadi otomatis yang kita keluarkan itu, yang tadinya kita merasa, baru nih, jadi gaya hidup kan, udah bukan gaya hidup lagi tuh. Udah turun gitu. Nah, buat apa kita memaksakan diri untuk sesuatu yang membuat kita turun? Ya, jadi lebih baik kita menaikkan taraf hidup kita. Oke, Bang Mul. Nah, kalau gitu sebenarnya berapa persen nih, Bang Mul, idealnya untuk kita membudgetkan tiap-tiap pos pengeluaran? Misalnya kalau ada perpuluhan 10%, makan dan transport 50%, atau gimana nih baiknya, Bang Mul? Secara idealnya, tidak ada yang berapa persen. Kecuali ini untuk yang sudah bekerja ya, bukan seperti pelajar mahasiswa yang diberikan uang saku oleh orang tua. Untuk pelajar dan mahasiswa yang pasti, uang saku itu 10%-nya harus diberikan untuk perpuluhan. Itu harus gitu. Nah, untuk yang sudah menghasilkan, baik yang bekerja atau berusaha, berbisnis sendiri, hitungan 10% itu udah pasti untuk perpuluhan. Nah, hanya untuk orang tua itu harus disisihkan. Nah, kembali lagi, kita perlunya berapa menyisihkan dari pendapatan kita untuk orang tua kita. Gitu. Bisa 10% juga. Ya. Bisa 10% juga, atau mungkin kalau kita lihat orang tua kita sebenarnya cukup berada gitu ya. Punya uang yang lumayan lah gitu. Mungkin kalau kita pengeluarannya agak banyak, mungkin bisa 5%. Tetapi pemberian untuk orang tua ini diusahakan ada. Karena ini cara kita menghormati orang tua. Ya, kalau kita menghormati orang tua, kita percaya kita akan diberkati. Gitu. Nah, untuk orang tua, misalnya 5%, kan nggak mungkin kita kasih tiap bulan. Untuk orang tuanya yang dalam kondisi keuangan yang cukup baik ya, kita nggak perlu kasih tiap bulan. Tetapi kita bisa berikan di hari-hari khusus. Misalnya ulang tahun, kita beli hadiah. Nah, beli hadiah kan kalau tidak dibudgetkan, artinya kita ada pengeluaran sendiri. Nah, kalau kita budget kan udah ada nih, ini yang untuk orang tua, kita beli.
Jadi kadonya lebih spesial, lebih khusus. Jadi orang tua walaupun secara keuangan sudah maju, sudah oke, tapi dia merasa senang. Iya. Anaknya memperhatikan gitu. Nah, itu kita pasti jadi orang yang diberkati. Iya. Gitu. Lalu untuk yang lainnya, kita nggak bisa tulis makan harus 50%. Nggak bisa. Itu sebabnya saya sudah memberikan tips and tricks. Catat dulu realisasi. Iya. Berdasarkan realisasi, kita buat budget. Iya. Nah, dari situ baru ketahuan. Nah, itu kan tidak ada berapa persen. Iya. Karena harga makanan yang kita keluarkan di sini dan di tempat lain mungkin beda. Iya. Jadi ini nggak ada berapa persen, tapi kita sisihkan saja. Ya, kita sisihkan berapa. Dari realisasi itu akan jelas kelihatan. Iya. Ya, dan kita juga bisa lihat kalau makanan-makanan yang tidak perlu kita coret. Iya. Kita mesti perbanyak benih. Iya. Karena ini untuk masa depan. Ya, firman Tuhan katakan ini yang membuat kita berbuah. Iya. Jadi kalau kita lebih banyak benih, misalnya ada bisnis gitu, kayaknya ini bagus, tapi perlu modal. Kalau perlu modal, ya kita punya dananya. Iya. Tapi kalau pas kebetulan ini ada produk bagus dan orangnya BU butuh uang, jadi dijual murah. Kalau kita ada dananya, kita tinggal beli kan enak. Iya. Kita bisa jual lagi dengan harga yang pasaran, harga sesuai dengan pasar. Artinya kita dapat untung. Iya. Tapi kalau kita nggak ada dananya, yang ini berlalu begitu saja. Iya. Ya, jadi tidak ada berapa persen, tapi lihat saja dari realisasi. Pokoknya usahakan tabungan tetap ada. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Bang Mul. Seandainya jika kita ingin membeli kendaraan atau mungkin kita mau mengangsur rumah gitu ya. Ya. Nah, idealnya sebenarnya berapa nih nilai angsurannya jika dipersenkan gitu ya? Berapa persen dari gaji atau pendapatan kita gitu? Bisa nggak kita tentukan gitu? Iya, memang ada. Memang ada. Jadi untuk cicilan, untuk hutang itu cicilan maksimal 1/3 dari pendapatan kita. Iya. Bukan pendapatan tertinggi kita, tetapi pendapatan rata-rata. Oh, iya. Ya, 1/3 itu untuk semuanya. Untuk semua jadi. Nah, jadi bukan cuma untuk rumah 1/3, untuk mobil 1/3, nanti habis semua pendapatannya. 1/3 itu untuk semua. Iya. Jadi kalau misalnya 1/3 kita sudah nyicil rumah 1/3, artinya kita tidak boleh nyicil yang lain lagi, termasuk nyicil panci, nggak boleh. Artinya udah lebih dari 1/3. Iya. Karena apa? Kenapa mesti ditahan 1/3? Supaya cash flow kita tidak terganggu. Kalau kita tidak paksa 1/3 saja, artinya sekitar 30% atau sampai 33%. Kalau kita tidak paksa seperti itu, cash flow kita akan terganggu. Iya. Sedangkan cicilan ini sifatnya itu tahunan, ya. Kecuali kalau cicil yang tidak terlalu mahal, itu bisa cuma setahun, 6 bulan gitu. Tapi itu pun tidak boleh ada kalau kita sudah nyicil yang sudah sampai 1/3. Iya. Jadi artinya pokoknya semua total itu 1/3. Iya. Itu yang lebih baik dan tidak mengganggu cash flow kita. Tetapi kita juga harus lihat dengan 1/3 kalau kita sisihkan, ini pengeluaran kita semuanya yang kita butuhkan sudah termasuk semuanya apa belum nih? Iya. Kalau misalnya nggak taunya pengeluaran kita selama ini bisa 80%. Artinya cicilan nggak boleh lebih dari 20%. Mungkin 15% saja. Iya. Jadi seperti itu. Jangan sampai mengganggu cash flow. Karena cash flow ini yang tiap hari.
Iya. Tiap hari ada. Kalau ini terganggu, wah repot, bisa semuanya terganggu. Iya. Ya. Jadi amannya sepertiga tapi tetap lihat lagi gitu ya. Iya, lihat Cash flow lagi kita. pengeluaran kitanya bagaimana. Ya. Dan ingat sepertiganya untuk semua ya. Iya. Oke, Bang Mul ya. Jadi pertanyaan tadi menutup untuk episode kita pada hari ini. Kita Iya. akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya. Ya. Terima kasih Bang Mul untuk kedatangannya. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Jika saudara ingin mengetahui secara lebih mendetail lagi bagaimana cara membuat dan merencanakan cash flow saudara, buku Hutang No Way, Uang No Problem akan menolong saudara. Karena buku ini akan dilengkapi dengan tabel-tabel cara untuk merencanakan cash flow saudara. Itu sebabnya jika saudara ingin memiliki buku ini, saudara bisa langsung memesannya pada Instagram JGF Indonesia melalui DM. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya.